Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalul barakat wa bisyukrihi tazidul khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuballighuna biha aqsal ghayat minal khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya bersyukur dan berterima kasih karena peringatan ini dilaksanakan. Kita punya minimal peringatan Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid Nabi. Mungkin tidak ada di negara-negara lain, tapi di Indonesia ini terus dilaksanakan dari istana sampai ke tingkat RT. Ini menjadi modal yang luar biasa bagi bertahan dan tumbuhnya Islam di Nusantara ini. Apa yang ada di Quran itu sudah pasti benar, walaupun kita belum tahu kebenarannya. Tahun 1880, seorang sarjana dari Inggris namanya Sir Francis Galton, dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa sidik jari yang ada pada setiap manusia itu tidak sama, berbeda-beda, dan bisa digunakan sebagai identitas. Bahkan oleh kepolisian seluruh dunia digunakan sebagai alat yang paling utama untuk melakukan otopsi dan lain-lain dan untuk menemukan kejahatan. Ini dikatakan Sir Francis Galton itu tahun 1880. Bayangkan dengan Al-Quran yang sudah mengatakannya sebelumnya di surat Al-Qiyamah ayat 4. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan berdasarkan sidik jarinya. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, bala qadirina ala an yusawwiya banana. Benar kata Allah dalam Quran, Allah mampu membangkitkan mereka sesuai dengan ujung jari mereka masing-masing. 7,5 miliar manusia di dunia ini tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Subhanallah. Ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan kebenaran Al-Quran. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah cendekiawan. Karena semakin mereka sampai kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mereka tahu betapa Al-Quran itu benar dan betapa kita harus bertakwa kepada Allah. Itu sidik jari. Bahkan anak yang kembar itu sidik jarinya beda. Coba tanya Pak Kapolres, nggak percaya. Adakah kemungkinan sidik jari itu sama? Ada, tetapi perbandingannya 1:46 miliar kemungkinannya itu. Sementara manusia baru 7,5 miliar. Kemungkinannya itu amat sangat kecil sekali. Dan itu yang dikatakan Allah, bala
qadirina ala an yusawwiya banana. Benar, nanti mereka akan dihidupkan kembali sesuai dengan susunan ujung-ujung jarinya. Jadi nggak akan bertukar-tukar manusia itu. Yang sudah jadi debu, sudah jadi apa, nggak akan ketukar-tukar karena sudah ada tanda di sini, di ujung jari. Sudah ada tanda di ujung jari. Nggak akan berubah dari dalam perut ibu sampai dia meninggal dunia, tidak berubah sidik jari manusia. Ini mukadimah ya yang saya sampaikan, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Kita tidak boleh ragu sama sekali tentang kebenaran Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, peringatan Isra Mi'raj ini sangat penting karena Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang maha dahsyat. Maha dahsyat. Anda bayangkan jarak antara Mekah dengan Yerusalem di Israel itu jaraknya 1450 km. 1450 km. Itu Isra'nya. Jalannya itu baru jalannya saja, Isra'nya saja itu 1450 km. Belum lagi Mi'rajnya naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Itu ditempuh hanya dalam satu malam. 12 jam lah katakan ditempuh oleh Nabi. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Dulu tidak masuk akal. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj tidak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya masuk akal. Sekarang masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba Anda bayangkan, begitu hebatnya hadis Nabi itu. Nabi menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, bahwa kendaraan yang beliau pakai itu namanya buraq. Ya, tapi salah apa yang ada di rumah-rumah kita, ditempel buraq itu wajahnya wanita cantik, itu tidak benar itu. Itu cerita bohong, itu hoax luar biasa, fitnah. Di dalam hadis tidak ada itu. Yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, buraq itu satu kendaraan yang kakinya yang satu itu sepanjang mata melihat. Jadi begitu panjangnya kendaraan itu, binatang itu, dan besarnya lebih besar sedikit dari keledai. Namanya buraq. Apa buraq itu? Dari bahasa apa buraq? Bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Al-baraqu. Al-baraqu itu apa? Kilat. Jadi kalau kita lihat kilat, kita lihat petir, itulah al-barqu. Al-barqu itu cahaya. Cahaya, Bu. Jadi kendaraan yang ditumpangi Rasul itu cahaya. Nah, sekarang coba dilihat berapa kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 299,7 juta kilometer per detik. 277,7 ribu kilometer per detik. Per detik, Pak. Per detik cahaya itu 299,7 kilometer per detik. Nah, Mekah sama Yerusalem itu cuman 1450 kilometer. Jadi kira-kira berapa detik itu? Hah? Kurang dari 1 detik. Kurang dari 1 detik. Nggak sampai 1 detik itu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena kendaraan yang dipakai itu cahaya. Jaraknya cuma 1450 km. Kalau kita berjalan dari Banyuwangi ke Jakarta, itu jaraknya 1065 km. Beda sedikit, mungkin sampai Denpasar lah.
lewat sedikit lah. Itu 1450 kilometer. Padahal cahaya yang ditumpangi Nabi itu 1 detik dia bisa mencapai 299,7 ribu kilometer per detik. 299,7 ribu kilometer per detik. Jaraknya cuma 1450, nggak ada apa-apanya itu. Kapan ini bisa ditemukan? Ya setelah apa namanya, ilmu pengetahuan maju. Karena itu yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, karena dia sampai kepada ilmu. Karena itu saya sampaikan nih informasi ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita bandingkan kecepatan cahaya dengan kecepatan suara, maka jauh sekali. Karena itu kalau kita lihat petirnya sudah kelihatan, kita tutup telinga, baru suaranya muncul. Kalau ada orang di sana potong kayu pakai parang, ya, tangannya sudah jatuh, suaranya baru sampai. Ya tangannya kelihatan dari sini, tek, tek. Jadi suaranya terlambat. Kenapa? Karena kecepatan suara itu hanya 340 meter per detik. Hanya 340 meter per detik kecepatan suara. Sementara kecepatan cahaya 299,7 ribu kilometer per detik. Anda bisa bayangkan betapa kecepatan yang dialami oleh Rasulullah dari Mekah ke Yerusalem. Jadi apa? Percaya nggak ini? Kalau nggak percaya berarti nggak percaya pada ilmu pengetahuan. Tadi saya sampaikan bukti tentang sidik jari. Sebenarnya banyak sekali bukti-bukti. Karena itu Al-Quran itu disebut sebagai the book of science. The book of science. Bukan the book of science, tapi the book of science. Bukan buku sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dia adalah buku tanda-tanda. Sains itu artinya tanda. Quran itu adalah buku tentang tanda-tanda. Ilmu pengetahuan dan teknologinya tidak detail ada dalam Al-Quran, tapi di situ ada ayat. Ayat itu bahasa Indonesianya tanda. Ayat-ayat itunya tanda-tanda. Tanda-tanda tentang segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi peristiwa ini peristiwa yang maha dahsyat, maha besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra didatangi Jibril. Kemudian dibawalah Rasulullah ke sumur Zam-Zam. Kemudian dibedah dadanya oleh Jibril. Dicucilah hati Nabi itu. Hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Dikatupkan lagi. Barulah didatangkan burak yang membawa Rasulullah ke Masjidil Aqsa yang ada sekarang di Yerusalem Timur. Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem Timur. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, ini menurut hadis ya, menurut hadis sahih riwayat Muslim tadi itu. Kemudian Nabi mengikat buraknya. Jadi burak itu ada talinya ya. Diikat oleh Nabi di tempat biasa para Nabi mengikat kendaraannya. Kemudian beliau masuk ke Masjidil Aqsa, beliau mendirikan sholat 2 rakaat. Dan diikuti oleh para Nabi di belakang beliau. Sehingga beliau menjadi imam para Nabi. Pertanyaan pertama, berapa jumlah Nabi yang ada? Jumlah Nabi yang ada tidak diketahui.
yang wajib kita imani 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jumlah para nabi tidak diketahui, tapi para ulama mengatakan lebih dari 240.000 jumlah para nabi. Dari sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Contohnya, ada nabi namanya Nabi Sis. Nabi Sis itu adalah putranya Nabi Adam. Jadi anaknya Nabi Adam yang jadi nabi itu namanya Sis. Jadi Nabi Sis. Tidak wajib kita imani, tetapi itu salah seorang nabi yang ada. Mereka yang jumlahnya 240-an ribu itulah yang menjadi makmum Rasulullah ketika beliau menjadi imam sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara sholat Nabi ketika itu? Di dalam hadis-hadis yang bisa dipercaya dikatakan bahwa Nabi, Siti Khadijah, para sahabat sudah mendirikan sholat sebelum Isra Mi'raj. Siapa yang mengajarkan sholat? Yang mengajarkan sholat itu adalah Jibril. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Jibril langsung mengajarkan kepada Nabi setelah itu cara wudhu dan cara sholat. Sholat mereka pada waktu itu adalah 2 kali, sholat di waktu subuh dan sholat di waktu isya. Belum 5 kali seperti kita sekarang. Jelas ya? Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, ini menurut hadis ya, bukan karangan saya ya, hadis Muslim ya. Nanti boleh dicari di Sahih Muslim, hadis nomor 162. Hadisnya panjang sekali, saya tidak usah sampaikan matan hadisnya, tapi isinya seperti itu. Keluar beliau dari Masjidil Aqsa, beliau disuguhi oleh Jibril 2 bejana, disuruh pilih. Ada 2 bejana yang berisi air yang berbeda. Oleh Jibril, silakan Nabi pilih salah satu. Oleh Rasulullah dipilih salah satu dan diminum. Lantas Jibril mengatakan, benar Muhammad, kau telah memilih yang benar, karena yang kau pilih itu adalah fitrah. Kenapa? Karena yang dipilih oleh Nabi Muhammad itu air susu yang diminum, sementara yang tidak dipilih itu air minuman keras. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, jangan lihat manfaatnya, karena manfaatnya pasti ada. Setan saja manfaatnya ada kok, apalagi minuman keras. Apa manfaat minuman keras? Saya nggak mau tahu manfaatnya, walaupun ada. Nggak ada alasan ya. Jadi kata Jibril, kau telah memilih. Yang ingin saya katakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa manusia diberi kesempatan untuk memilih. Kenapa Rasulullah pilihannya benar? Karena sebelum berangkat hatinya sudah dibersihkan. Itu kata Pak Bupati tadi, bersihkan dulu sebelum sholat menghadap. Kenapa Rasulullah bisa memilih dengan baik? Karena sudah dibersihkan dulu hatinya baru memilih. Apanya yang dibersihkan? Hatinya. Dalam wudhu ya, kita membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, itu adalah simbol dari pembersihan jiwa. Ketika kita membasuh mulut, memasukkan air ke dalam mulut, memang air yang kita masukkan ke dalam mulut, tapi artinya adalah, ya Allah, bersihkanlah mulut hamba dari dosa-dosa, dosa hoax, dosa fitnah, dosa celah dan segala macam. Tetapi manusia diberi kesempatan memilih. Itulah pemberian Tuhan yang paling besar. Apa itu? Kemerdekaan memilih. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum,
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakanlah hai Muhammad bahwa kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang mau percaya, percayalah. Yang mau tidak percaya, mau kafir, kafirlah. Luar biasa. Diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Hai Muhammad, katakanlah ini kebenaran dari Tuhanmu, namanya Quran, namanya Islam. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau percaya, percayalah. Yang mau ingkar, ingkarlah. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Hebat kan? Dikasih kesempatan memilih. Coba. Siapa bilang Islam memaksa? Enggak. Islam itu memberi kebebasan. Kebebasan, monggo, silahkan. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Ya, mau minum minuman keras silahkan, mau tidak silahkan. Tapi ingat, begitu Anda minum minuman keras, Anda menjadi masalah bagi kehidupan sosial Anda. Nah, di sini Anda harus bertanggung jawab. Kenapa lantas ada pemerintah, ada aparat yang mengatur kehidupan ini? Karena ada kehidupan sosial yang harus ditata, yang bisa jadi terganggu dengan pilihan Anda, walaupun Anda bebas memilih. Anda bebas. Tapi setelah itu ada konsekuensi sosial yang harus Anda hadapi di dunia, dan nanti ada resiko di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau ada orang berniat jahat, tidak dia laksanakan, dia tidak dapat dosa. Kalau ada orang berbuat jahat, dia laksanakan, dia dapat satu balasan kejahatan, tidak lebih. Tapi kalau ada orang berbuat baik, dia tidak laksanakan, dia dapat satu pahala. Kalau niat baiknya dia laksanakan, dia dapat 10 pahala. Itu Quran. Jadi turunlah akhirnya Nabi Muhammad. Turun Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, Masjid Al-Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Prosesi Isra Mi'raj selesai. Tapi yang seperti disampaikan Pak Bupati tadi, kenapa Nabi Muhammad dipanggil? Kapan kejadiannya? Kejadiannya itu disebut Amul Huzni. Amul Huzni itu artinya tahun kesedihan. Kalau Nabi Muhammad lahir disebut Amul Fil, tahun gajah. Karena pada tahun itu gajah, tentara gajah menyerang Ka'bah, dipimpin oleh rajanya, Raja Abraha. Kemudian Allah mengirim burung, namanya burung ababil, melempar mereka batu dari neraka Sijil. Seperti kita sekarang sedang dilempar oleh Allah dengan batu yang sangat kecil, namanya virus corona. Makanya Pak Bupati udah tepat itu langkah-langkahnya. Virus corona ini sama dengan virus corona ini menurut saya sama dengan apa yang terjadi dengan lemparan batu Sijil. Hanya bedanya, lemparan batu Sijil itu jelas sekali orangnya, sehingga hanya kena pada mereka. Kalau lemparan batu corona ini bisa merata, yang berdosa kena, yang tidak berdosa kena, karena ini fitnah. La yusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak akan menimpa satu orang saja, tapi akan menimpa banyak orang. Sama dengan kalau ada orang berzina di satu rumah, maka bencananya akan menimpa 40 rumah sekitarnya. Jadi kalau ada orang bilang, aku mau berzina, mau nggak urusan-urusanku. Iya, urusanmu, iya. Tapi tahu nggak akibatnya? Tatanan sosial akan rusak. Dan jangan lupa 40 rumah di sekitarnya tidak diterima sholatnya. Jadi harus kita cegah kan? Harus kita cegah kan? Walaupun itu hak dia.
walaupun itu hak dia untuk berzina, tapi mau tidak mau harus kita cegah, karena dampaknya bukan saja untuk dia tapi untuk orang lain. Turunlah Nabi ini Amul Huzn. Kenapa Amul Huzn? Pada tahun kesedihan itulah Nabi Muhammad meninggal istrinya, ya, kemudian meninggal pamannya Abu Thalib yang selama ini membela, kemudian diboikot secara konsumsi. Jadi keluarga klan Muhammad itu tidak boleh didatangi oleh pedagang, sehingga beliau tidak bisa mengakses makanan logistik selama sekian bulan, sampai akhirnya pengumuman yang digantung di Ka'bah itu dimakan oleh rayap. Begitu pengumuman itu dimakan oleh rayap, maka tidak ada lagi hukum itu, barulah boikot itu terbuka lagi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang dibawa itu sholat. Apa hubungannya sholat dengan Amul Huzn? Apa hubungannya sholat dengan tahun kesedihan? Ketika Rasulullah berada pada masa-masa kesedihan, dipanggil Isra Mi'raj, dihibur, kata Bapak kita, dihibur. Allah mengatakan, "Hei Muhammad, aku tidak meninggalkan kau sendiri dalam kesedihan. Aku tahu semua yang kau alami." Makanya dipanggil, dibuktikan bahwa Allah memperhatikan beliau, dihibur, dikasih sholat. Kenapa sholat yang dikasih? Karena sholat itu punya benang merah dengan kesedihan, dengan kegundahan, dengan kegelisahan. Karena itu Rasulullah bersabda, "Arihna bis sholati ya Bilal." Ketika gundah, beliau panggil Bilal, "Bilal, hiburlah kami ini dengan sholat." Diajak sholat. Sholat itu hiburan. Hiburannya bukan dia lari ke mana gitu dari tempat. Itu semua itu. Hiburan-hiburan dunia itu semua. Hiburan yang sesungguhnya adalah sholat. Hiburan yang sesungguhnya itu sholat. Ketenangan itu bukan Anda berada di tempat yang sepi sendirian, bukan. Tapi ketenangan hati itu apabila Anda merasa damai di tengah keramaian. Bisa nggak? Percepat bacaan itu nggak mampu saya. Umpamanya duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni wafani warzuqni wanini wafini, nggak bisa saya. Karena di situ masya Allah indah sekali. Sayang kalau kita nggak nikmati. Kita mesti dengan tenang mengucapkannya. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Kemudian yang terdetik yang ada di benak, ya Allah sudah mengampuni hamba. Beban-beban dosa itu hilang. Kesalahan-kesalahan kita lupakan sudah. Lihat ke depan, sudah lupakan masa lalu. Rabbighfirli, itu muncul ketenangan. Tidak lagi dibebani oleh perasaan menyesal, perasaan apa kata orang barat itu, guilty feeling gitu. Guilty feeling, perasaan menyesal terus menerus, enggak lah. Kalau kita pernah berdosa, dan semua orang pasti pernah berdosa, kita mohon ampun. Dan dengan mengucapkan Rabbighfirli dengan tenang, dengan yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, tenang. Insyaallah. Warhamni, beri hamba rahmat karuniamu ya Allah. Ya Allah, kita yakin bahwa Allah akan kasih karunia itu, Pak. Mau hutang sebesar gunung Semoan juga lunas. Apalagi kalau tahu doa-doa lain ya. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'atihuma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha.
irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Wahai Rahman dunia dan akhirat dan Rahim dunia dan akhirat, pengasih penyayang dunia, pengasih penyayang akhirat, Engkau memberikan dunia dan akhirat ini kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau menghalangi dunia dan akhirat ini kepada siapa yang Kau kehendaki. Berikan hamba rahmat kasih sayang karuniamu, sebuah karunia yang karenanya hamba tidak lagi membutuhkan karunia orang lain. Waduh, itu puncak, Pak. Puncak kenikmatan kalau kita baca warhamni, ya Allah. Semua sudah disiapkan oleh Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Cukupkan hamba semua, ya Allah. Wajburni warfa'ni, angkat derajat hamba, ya Allah, di matamu sampai ke surga. Warzuqni, ya Allah, minta rizki kepada pemilik rizki, pemilik semua ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Minta kepada pemiliknya. Ya Allah, kurang apa? Apa kurangnya? Enggak ada. Masya Allah, tenang hati itu karena kita sudah serahkan. Kita yakin Allah akan beri kita rezeki, kita jadi tenang. Wah, dini beri hamba petunjuk hidup. Wah, ini beri hamba sehat. Masya Allah. Ini ya, COVID ini begitu kita sampai ke doa duduk antara dua sujud, tenang hati. Wa'afini, ya Allah, beri hamba sehat. Wa'afu anni, maafkan salah-salah hamba. Tadi riya, tadi sombong, tadi benci orang. Ya Allah, ampuni. Semua yang terkait dengan manusia. Itu bedanya waghfirli dengan wa'fu anni. Kalau waghfirli, ampuni hamba, itu yang terkait dosa kita dengan Allah. Kalau wa'fu anni, maafkan hamba, itu dosa-dosa yang terkait dengan hamba. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini saja yang saya sampaikan.